Kali ini kita lagi ada di kota Salatiga. Situasi yang kalian lihat ini di perempatan Pasar Sapi. Di kota Salatiga ini kita akan kuliner aneka makanan sekaligus jalan-jalan. Kuliner kita kali ini ada tumpang koyor, singkong keju, getuk, mie ayam yang oke banget, pia, bakpao, aneka minuman es. Lalu kita main sebentar ke alun-alun Salatiga untuk melihat yang menarik di sini. Lanjut, last but not least, kita ke pottery. Ini wajib sih kalian datangi kalau kalian pengen punya pengalaman bikin sesuatu dari tanah liat. Pagi-pagi kita sudah keluar dari Tol Bawen. Kenapa? Karena kita ngejar sarapan di Salatiga. Tempat sarapan yang mau kita datangi ini hanya buka sampai pukul 10. Jadi bahkan kita harus selesai makan sebelum pukul 10. Untuk Tol Bawen sendiri saat ini seperti sedang kalian lihat masih dalam tahap perbaikan. Nantinya akan ada Tol Jogja Bawen. Pembangunannya dibagi menjadi 6 section. Untuk section 6 yaitu ruas tol Ambarawa Bawen ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Kalian hati-hati ya di sini karena kita sempat bingung mau kemana. Lebih baik kurangi kecepatan karena jalannya juga menyempit. Pada akhirnya, ternyata yang di sebelah kanan juga masih bisa keluar ke kiri, meskipun lebih baik ambil lajur kita sekarang. Nah, setelah keluar dari Tol Bawen, selanjutnya kita akan melewati Jalan Lingkar Salatiga. Setelah melewati sedikit gapura yang ada di depan, kita akan berbelok ke kanan. Lalu, setelah berada di Lingkar Salatiga, kalian bisa berbelok ke kiri ke Jalan Bisma sebelum sampai ke Jalan Nakulasa Dewa. Akhirnya sampai juga kita ke tempat yang dituju, Tumpang Koyor Mbah Rakinem, yang sudah ada sejak tahun 1950. Sekarang dijalankan oleh generasi kedua. Salfok deh sama tampilan rumah ini, vibe-nya tuh kayak lagi main ke rumah Mbah. Bahan baku yang digunakan pada sayur tumpang adalah tempe yang sudah berfermentasi ke tahap lanjut, sekitar 2-3 hari. Sedangkan nama tumpang sendiri berasal dari cara masaknya yang menggunakan kuali lalu ditumpangkan ke atas tungku selama berjam-jam. Yang menarik juga di sini adalah sayurnya menggunakan pepaya muda dan daun pepaya. Ini optional ya, jadi kalau kalian nggak suka sayurnya bisa juga nggak pakai. Untuk tumpangnya sendiri isiannya ada tahu, lalu ada tambahan koyornya kalau kalian mau. Koyor sendiri adalah bagian otot atau urat sapi. Biasanya diambil dari bagian punggung, kaki, atau lutut sapi. Seporsi nasi tumpang koyor harganya 20.000. Kalau plus kerupuk jadi 21.000. Dan ini tampilannya. Yummy. Selanjutnya kita menuju perjalanan untuk membeli oleh-oleh. Dari Jalan Nakulasa Dewa sampai ke perempatan Pasar Sapi, kita berbelok ke kanan. Terus mengikuti arahan, akhirnya kita sampai di Kampung Singkong Argowiyoto. Setelah parkir di Singkong Keju D9, karena masih 10 menit lagi sebelum buka, akhirnya kita memutuskan untuk berjalan kaki dulu menuju ke tempat oleh-oleh berikutnya yang masih satu area. Namanya Getuk Getek Satu Rasa, yang sudah ada sejak tahun 1965. Di sini nggak hanya menjual getuk, tapi juga ada berbagai macam frozen food yang berbahan dasar singkong. Lalu ada juga aneka jajanan keripik, abon, juga minuman tradisional instan. Sekarang kita kembali lagi ke Singkong Keju D9 yang sudah buka. Berapa harganya? Harganya 2.500. Setelah masuk, di sebelah kiri kalian akan langsung menemukan berbagai jajanan tradisional berbahan dasar singkong. Lalu ada resto, dan di depan kita ada tempat untuk membeli oleh-oleh. Singkong siap gorengnya 8. Akhirnya kita beli singkong keju siap goreng, harganya 17.500. Sekarang kita mau chilling dulu sambil minum di restonya. Oh ya, singkong keju D9 ini sudah ada sejak tahun 2009. Ini kurang lebih daftar menu serta harganya. Kalian bisa pause aja kalau mau lihat lebih jelas. Bisa juga diperbesar gambarnya.
Akhirnya yang kita pesan datang. Kopi hitam 8.000 dan coklat 15.000. Selesai chillingnya, kita lanjut cari makan siang. Setelah browsing mencari mie ayam yang enak di Salatiga, akhirnya kita menemukan yang satu ini. Sekarang kita lagi ada di Jalan Merpati. Di ujung jalan adalah PT Kifit Indonesia. Mie ayamnya terletak di sebelah kanan, masuk ke gang kecil, gang persis di sebelah bangunan berwarna biru. Namanya mie ayam Konco Dewe. Tapi kita heran kok masih sepi padahal udah jam buka. Di sini ownernya cerita karena sulit dapat gas buat masak, jadinya tutup. Padahal untuk buka warung dalam sehari butuh 3 tabung gas ukuran 3 kilo. Semoga kondisi ini cepat membaik ya. Akhirnya kita cari alternatif mie ayam lain yang gak kalah oke. Masuk gang ini ke Jalan Perahu, namanya mie ayam Perahu. Tempatnya di teras rumah. Ini daftar menu serta harganya ada di atas meja dan juga di dinding. Tempat ini libur di hari Sabtu. Oh ya, mie ayam Perahu ini halal ya. Yang menarik lagi adalah mie-nya buatan sendiri, tanpa pengawet dan higienis. Akhirnya ini dia pesanan kita, pangsit rebus isi 5 harganya 10.000. Mie ayam asin 14.000. Mie ayam lada hitam 15.000. Lalu mie ayam spesial dengan daging ayam asin dan manis harganya 15.000. Tersedia juga lahan parkir untuk mobil maupun motor di depan. Selesai makan siang, kita lanjut cari oleh-oleh. Karena jaraknya dekat, kita jalan kaki aja. Melewati gang kecil, lanjut melewati pertokoan Makutarama. Akhirnya kita sampai di Jalan Jenderal Sudirman. Kita ke pusat oleh-oleh Salatiga Om Tan. Ada beragam jenis oleh-oleh di sini. Tapi kita penasaran dengan pianya, harga satuannya 4.000. Bisa beli satuan maupun satu box. Ini yang keju, coklat, dan durian. Berikutnya, masih di Jalan Jenderal Sudirman, kita ke toko roti Tegal yang sudah ada sejak tahun 1950. Kabarnya, roti-roti di sini menggunakan telur ayam kampung. Kita penasaran dengan salah satu roti yang legendaris, yaitu oliebollen, tapi ternyata roti itu hanya ada di hari Minggu. Oliebollen adalah pastry khas Belanda dengan isian kismis dan taburan gula putih. Karena yang dicari kosong, jadi kita lanjut jalan sedikit. Berbelok sebentar di Jalan Legend Sukawati, ada bakpao luber. Ini mengandung B2 ya. Jenis isiannya ada banyak, dan buka cabang juga di Semarang, tepatnya di Istana Buah Pandanaran. Akhirnya kita beli yang hamen keju, harganya 14.000. Sudah lelah berjalan kaki di siang hari, kita berbelok ke Jalan Kalipengging. Di sini ada es pelopor, usaha kemitraan asal Magelang yang ada di berbagai kota termasuk Salatiga. Es pelopor sendiri sudah ada sejak tahun 2018. Ini kurang lebih daftar menu serta harganya. Variannya sangat banyak dan semuanya terlihat menarik. Akhirnya kita pesan es kelapa jeruk peras harganya 10.000. Es alpukat durian 17.000 dan es doger durian 20.000. Sekarang kita jalan kaki kembali menuju ke arah parkiran. Melewati lagi pertokoan Makutarama, kita nyangkut dulu di sate sapi suruh. Kita pesan bungkus sate sapi 5 tusuk dengan ketupat, harganya 24.000. Dan ini tampilannya. Sekarang kita jalan kembali menuju gang kecil. Tepatnya di Jalan Merapi nomor 33, kita menemukan penjual lotek yang berjualan di dalam rumah. Dari bahan-bahan yang digunakan sebagai bumbu sudah terlihat sangat mantap. Isiannya pun banyak. Ini kita minta lontongnya setengah aja karena merasa udah terlalu banyak. Jadi porsi sebenarnya lebih banyak lagi. Seporsi lotek di sini harganya 10.000. Sudah termasuk gorengan dan lontong. Murah kan? Dan ternyata rasanya memang beneran enak. Jadi ini memang hidden gem. Setelah kembali ke parkiran, kita lanjut ke alun-alun Salatiga. Kita cari parkir di dekat Prasmanan Agung Lestari. Di sini ada toilet umum yang bersih karena memang secara berkala dibersihkan. Dan dulu waktu sering mengadakan perjalanan Solo Semarang, sering berhenti untuk makan di sini.
Selesai bermain sebentar di alun-alun, kita melanjutkan lagi perjalanan kita. Kali ini udah mulai gerimis. Melewati anak panah kopi yang berada di sebelah kanan kita sekarang, kita menuju ke Naruna. Tempatnya udah kelihatan ya di sebelah kanan yang tinggi itu. Kita cari parkir di sebelah kanan aja yang jalannya datar. Keluar dari mobil udah hujan deras. Ada apa sih di Naruna? Di sini ada resto, grill, dan pottery. Kenapa sih kita di Naruna? Karena kita tertarik untuk ikut pottery class-nya. Di sini tempatnya berundak ya, naik satu step ada resto, kemudian di step berikutnya ada ruang pottery class-nya. Ini kurang lebih daftar varian harganya sesuai dengan yang didapat. Termurahnya mulai dari 35.000, finishingnya akan tanpa pewarnaan. Kita ambil paket yang 100.000, jadi finishingnya akan berwarna. Di sini ada kakaknya yang ngajarin kita dengan sabar, step by step sampai pada hasil yang kita inginkan. Mau jadi gelas, mangkok, atau piring terserah kita. Oh ya, di harga 100.000 kita dapat tanah liat 400 gram. Sedangkan di harga 200.000 kita dapat tanah liat 600 gram. Kalau tanah liat yang kita dapat dirasa masih kurang jumlahnya, kita bisa nambah tanah liat. Per 400 gram harganya 50.000. Gelasnya sudah sesuai ke bentuk yang kita inginkan, pegangannya juga sudah dibuat, lalu beri guratan pada badan gelas di 2 titik, lanjut diolesi lem, dan pasang pegangan gelasnya sambil ditahan juga di bagian dalam. Untuk ornamennya kita buat bunga, ada daun juga. Begini jadinya, tapi ini belum selesai ya. Setelah sampai di bentuk akhir, kalian bisa isi nama, nomor telepon, dan alamat kalian. Juga variasi warna yang diinginkan. Setelah kurang lebih 3 minggu, hasilnya akan dikirimkan ke alamat kalian. Untuk pengiriman ke Semarang, nggak ada tambahan biaya lagi. Ini contoh yang 200.000, tanah liatnya 600 gram, dan bisa menggunakan mesin. Jadi hasilnya lebih halus. Sekian kuliner, makanan, dan jalan-jalan kita di kota Salatiga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah referensi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan see you!